Yo guys, pada video kali ini gue akan mereview custom ROM Ancient OS yang versi Civilization 3.8. Nah ini sebenarnya kernelnya itu pakai kernel Ancient sendiri, jadi Ancient itu bukan juga nama ROM tapi dia juga ngebuild kernel, namanya kernel Ancient, tapi udah gue ganti ke kernel si Lonte yang versinya itu 229. Menurut gue ROM ini tuh enak banget karena ada bagian tertentu yang bisa mengubah sistem UI status barnya tanpa harus pakai substrat ROM. Nah oke, simak terus ya. Oke, kita bahas dari segi tampilan. Nah tampilan di ROM ini seperti biasa, dia pakai launchernya tuh kalau nggak salah sama-sama kayak Pixel Launcher gitu, tapi dia agak berbeda sedikit. Dan dia icon packnya pilihannya ada banyak. Nah di sini juga ada aplikasi yang bernama Dashboard. Kalian bisa klik, kalian pilih enter aja. Nah pilihan dashboard di sini tuh lumayan banyak. Yang pertama dari sini, ini bisa kalian lihat device kalian tuh apa. Terus ini dari about-nya. Nah kalau dari sini, ini kalian bisa change volume panel style, misalnya gue pilih yang Oreo, jadi kita akan coba. Nah itunya jadi di atas, kita pilih compact, itunya jadi mini, dan coba kita pilih tile, itunya jadi seperti ini. Kalau AWSP jadi seperti ini ya. Oke, itu bisa ngubah yang volume panelnya. Itu menurut gue beda banget sih dari ROM lain, karena ROM lain nggak ada. Yang kedua adalah partition backup. Ini kalian bisa backup kernel kalian, backup recovery, backup FVS, dan backup persis. Nah untuk yang satunya lagi itu yang apa namanya tadi, kepencet Ancient OS Experimental. Ini tuh ada permissive dan encoding. Jadi kalian bisa change Linux kalian tanpa harus pakai aplikasi dan lain-lain. Nah oke, dashboard udah. Bentar kita masuk lagi. Kita pilih enter. Selanjutnya adalah apa lagi nih? Jadi kalian scroll aja ke bawah. Nah di situ ada bagian gaming mode. Terus ada wallpaper zone dan ada customization timer. Coba kita pilih gaming mode. Ini masuk ke mode game yang seperti biasa. Selanjutnya ada wallpaper zone. Nah di ROM ini tuh bedanya kayak ROM lain, ROM ini tuh Indonesia banget loh. Temanya Indonesia banget. Wallpapernya juga terdiri dari batik. Tuh ini ada beberapa wallpaper, dan wallpapernya juga menurut gua keren-keren sih. Kayak tuh mantap-mantap banget. Ini apa ini? Sharingan. Bagus buat wallpaper. Oke, wallpaper zone udah, dan selanjutnya customize timer. Nah ini juga yang menarik buat gua. Pokoknya ROM ini tuh sangat menarik deh. Di sini tuh pilihannya banyak banget. Kita tambahkan aja. Fontnya banyak banget. Ya enggak sih, enggak banyak juga sih. Tapi lumayan bagus-bagus. Oke, mungkin di sini kita pilih default aja. Nah, ininya dulu, ikonnya yang bagus-bagus. Padahal ini gue gak pakai substratum. Tuh, misalnya gue pilih yang api ini ya. Kita berikutnya, oke, gue akan lihat dulu status bar. Nah, status barnya tuh seperti ini. Ini bawaan dari custom ROM Ancient OS yang gue tanpa substratum apapun, dan UI-nya itu mirip One UI. Terus gue pilih di sini berikutnya. Oh ya, di sini juga ada pilihan bentuknya banyak banget. Kalian bisa pilih salah satu. Mungkin gue di sini pilih yang ini aja, yang Samsung. Setelah itu berikutnya terapkan. Dan kita lihat sistem UI-nya juga bakal berubah. Kalian bisa lihat di sini. Tuh, ikon sinyal, ikon baterai, dan FPN-nya itu berubah. Tapi itu kayak tabrakan ya. Coba kita scroll. Nah, ikon dari baterainya juga berubah. Ini ROM amazing banget sih menurut gue. Beda dari ROM yang lain. Nah, oke, untuk fitur-fitur selanjutnya kita juga akan bahas di bagian Ancient OS ARK. Kalian masuk aja. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum menjadi subscriber channel ini, silahkan klik tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.
Ya gue cuma ngingetin dong sih. Oke, selanjutnya adalah di bagian status bar. Nah di sini fitur yang menarik menurut gue cuaca status bar. Tapi apa ya, nggak nemu gitu cuacanya tuh yang mananya. Gue udah tahu. Kalau kalian tahu kalian bisa tulis komentar. Terus udah sih itu cuma itu doang. Nah selanjutnya adalah penggunaan antar muka atau kayak timing gitu. Nah di sini tuh kalian bisa style yang tadi, yang ini banyak banget. Selanjutnya kalian juga bisa pilih ancient header image. Tapi sayangnya di sini tuh header ancient image-nya dikit. Cuma ada beberapa doang, cuma segini, gak sebanyak di ROM lainnya. Tapi worth it sih, apalagi ada Naruto. Ya itu cuma selera sih. Selanjutnya adalah primary color. Ini juga lumayan banyak, dan headline body font. Ini kalian bisa pilih, misalnya gue pilih Apple Mint. Tuh jadi agak-agak lebih kecil, tapi gue pilih default aja. Selanjutnya adalah icon shape. Nah ini konsep itu yang ini bro, yang di sininya semuanya berubah. Ini kan berubah, di sini juga berubah. Jadi ya lumayan lah menghemat, kalian nggak perlu guna ganti ikon lagi. Misalnya gue pakai Ancient Yin Yang, ini kita ganti. Nah itunya jadi berubah kayak Yin Yang, kelihatan gak sih? Nah gue fokusin bentar. Nah jadi kayak ada S ya gitu. Kalian coba-coba aja sendiri. Nah selanjutnya adalah status bar icon. Nah di sini juga kalian bisa mengubah status bar yang di atas ini, bisa berubah-ubah. Misalnya gue pakai plain style B apa ini, beaver. Jadi tadi berubah seperti itu. Nah jadi itu bisa berubah, bisa kalian customize satu-satu lah intinya. Oke, gue fokusin lagi. Sorry kameranya agak-agak kurang fokus, soalnya gue pakai open camera dan setnya itu manual. Penggunaan antar muka udah. Selanjutnya adalah ambient display. Salah pencet. Ya ini ambient display sama aja sih, nggak ada yang menarik, sama kayak di ROM lainnya. Selanjutnya pengaturan cepat. Ini masih ada teks pada footer KS dan indikator sistem ini. Oh bisa temperatur CPU juga. Tuh di situ 46 CPU. Oke. Dan selanjutnya udah nggak ada apa-apa lagi. Tombol juga nggak ada yang menarik. Power menu juga biasa aja. Gestur ya nggak ada juga yang menarik. Layar kunci ya, layar kuncinya sedikit sih, sayang banget ya, namanya juga ROM gitu, pasti ada kekurangannya. Animasi udah biasa. Baterai yang penting ada smart charging ya, ini menurut gue bagus, tapi gak pernah gue pakai sih. Selanjutnya lainnya ini ada mode game, kustomisasi round the corners. Oke udah. Dan apalagi nih, ancient gear-nya. Nah di sini kalian bisa mengkustomisasi warna dari flash kalian. Misalnya yellow-nya gue 125%-in, white-nya gue turunin. Dan coba kita lihat center, mana center. Jadi warnanya tuh agak kuning. Ya kalian bisa lihat sendiri, tangan gue kuning tuh. Coba kita ininya kita kurangin dan kita gini. Ya jadi agak putih. Ya itu menurut gue berguna. Di ROM lain kan nggak ada gitu. Selanjutnya adalah system strike, itu buat apa ya? Gue gak tahu. Nah ada display color calibration. Ini sama kayak di ROM Corvus. Kalau HP kalian boot in, kalian bisa pakai ini. Nah tapi bagusnya di ini tuh presetnya banyak coy, gak kayak di ROM Corvus. Rekomen lah. Tapi karena HP gue gak pernah boot in, gue juga gak tahu kenapa dan gak pernah gue pakai. Selanjutnya ada FPS info overlay. Kalian bisa lihat di situ ada keterangan FPS infonya. Setelah itu ada direct sound and Sager, ini sama kayak MUI optimization apa gitu. Selanjutnya ada speaker gain. Nah ini ada juga nih namanya enable USB fast charger. Tapi
nggak tahu ya apakah cuma gimmick atau berguna gitu, gue belum coba. Selanjutnya di bagian sistem ini nggak ada apa-apa. Oke, di bagian penyimpanan ini ROM-nya tuh kalau nggak salah saja 1,1 GB. Untuk cara installnya kalian bisa cek di deskripsi video. Nah, untuk sistemnya memakan sekitar 12 GB. Ya, emang agak lumayan gede sih. Biasanya kan ROM ASP itu cuma 11 GB, tapi ini 12 GB. Ya udahlah, nggak apa-apa. Cuma beda 1 GB. Selanjutnya di bagian keamanan ini terdiri, maksudnya udah ada face unlock ya. Jadi aman. Kan di ROM lainnya itu belum ada face unlock. Oke, udah. Nah, untuk skor Antutu-nya sendiri menurut gue cukup aja. Ya cukup tinggi kok, sampai 179. Nah, skor Antutu-nya segini 179/187. Di sini gue pakai kernel Silonte ya. Terus selanjutnya adalah apa lagi ini? Iya, kita akan tes CPU throttling. Tapi sebelum itu gue akan kasih tahu ke kalian untuk sektor baterainya. Waktu itu gue udah screenshot. Kita cari dulu di screenshot. Nah, di sini kelihatan. Jadi dalam waktu 43% kita dapatin shot sebesar 5 jam 21 menit. Dan pengisian baterai penuh terakhir tuh 6 jam. Jadi 6 jam setelah dicas kalian dapetin shot 5 jam 21 menit. Kalau kalian nggak tahu, shot itu adalah screen on time dan baterainya masih tersisa 43%. Dengan penggunaan baterai seperti ini. Ada LED, YouTube, OpenVPN tuh gue connect terus, WhatsApp, Infinity Edition, PUBG Mobile 2 kali kalau nggak salah, Deathmatch, bagian Instagram, Open Camera, Telegram X. Nah, untuk PUBG-nya sendiri, sorry, gue gak bisa tes. Karena, kenapa? Gue bosen coy main PUBG. Tapi untuk game PUBG bagus kok, dia bisa 60 fps, soalnya gue pakai GFX full. Di sini gue yang saranin, rekomenin adalah kalian set aja di 0,19 global. Untuk resolusinya kalian pilih 720p atau 1280p. Yang ini ya HD lah. Selanjutnya FPS nya kalian unlock aja ke 60 fps. Grafiknya kalian pilih so smooth. Itu menurut gue settingan yang paling pas untuk bermain game PUBG. Nah, oke, kita akan coba tes CPU throttling untuk custom ROM ini. Let's go. Nah, guys, ini udah 5 menitan dan itu coba kita stop tes aja. Nah, untuk performance-nya sendiri dapat 143 gips average-nya atau rata-rata, minusnya dapat 118 dan max-nya 151. Ini gue setting ke default ya, gak gue setting apa-apa. Oke, kesimpulan adalah ROM itu rekomen buat kalian yang cari ROM tanpa perlu setup lagi substrat ROM, karena ROM ini tuh pilihannya, temanya itu banyak banget bro, dan menurut gue enak aja gitu buat game, gak terlalu nge-lag ya, walaupun gue gak bisa kasih tesnya sih. Selanjutnya buat game gak terlalu nge-lag dan ROM-nya juga hemat baterai. Terus kurangnya apa lagi coba? Menurut gue gak ada minusnya ya di ROM ini. Ya oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, and gak suka dislike aja, dan kita balik ke video selanjutnya.